Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Mahorib, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 9 Subagan, Kabupaten Karangasem. Pada video kali ini merupakan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pembelajaran pada modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Nasional, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya hanya berfokus pada menuntaskan materi dan menilai hasil dari belajar siswa tanpa menilai prosesnya. Bahkan, saya jarang sekali melakukan pengamatan terhadap sikap dan penanaman karakter murid. Dengan mempelajari modul 1.1 ini, saya memahami bahwa seharusnya yang saya lakukan adalah melakukan pengamatan dan penekanan terhadap proses, sikap, dan karakter murid. Banyak hal yang telah saya pelajari tentang konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep yang dicetuskan memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi saya terkait konsep pendidikan dan pelaksanaan proses pembelajaran, terutama dalam hal penanaman karakter murid yang dirangkum dalam Profil Pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan menurut KHD mengingatkan saya bahwa seorang pendidik tidak sekadar memberikan materi pelajaran, namun lebih kepada proses menuntun dalam pembelajaran serta menjadi panutan bagi siswa. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah mengubah metode pembelajaran yang tadinya berfokus pada ketuntasan dalam penyampaian konten pembelajaran menjadi lebih berfokus pada karakteristik dan kebutuhan siswa. Melakukan penilaian saat proses pembelajaran, tidak hanya hasil pembelajaran. Berikutnya, melakukan pembelajaran yang lebih menonjolkan kepada penanaman karakter siswa. Dan yang terakhir, melakukan pembelajaran yang membahagiakan. Aksi nyata yang saya lakukan adalah proses pembelajaran P5 pada kelas 5 SD Negeri 9 Subagan. Sebelum melaksanakan aksi nyata, saya melakukan perencanaan terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan diskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah terkait kesiapan sarana pembelajaran P5. Kemudian saya juga membuat rencana pembelajaran berupa modul ajar P5. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran P5. Pada tahap awal pembelajaran P5, saya terlebih dahulu menyampaikan tentang tujuan dilaksanakannya pembelajaran proyek kepada siswa dengan menyajikan elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Siswa saya ajak bernyanyi agar mereka lebih mudah untuk mengerti dan memahami elemen profil pelajar Pancasila. Pada tahap berikutnya, saya menyampaikan rencana kerja dan jadwal yang akan dilaksanakan kepada siswa, serta pembentukan kelompok agar proyek berjalan dengan efektif. Proyek yang saya laksanakan adalah pembuatan kompos dengan metode yang sederhana. Diawali dengan anak-anak membuat mol dari bahan yang mudah didapatkan, yaitu nasi sisa yang ada di rumah. Kemudian pada tahap berikutnya, siswa saya ajak untuk memastikan sampah benar-benar terpilah dan menyeleksi jika masih terdapat sampah anorganik yang tercampur. Selanjutnya, anak-anak melakukan pencacahan sampah agar mudah untuk terurai dan memasukkan ke dalam bak pembuatan kompos yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Dari proses pembelajaran yang masih berlangsung ini, saya terus melakukan evaluasi dan refleksi terhadap setiap pelaksanaannya, agar saya mengetahui apakah ada tantangan dan hambatan serta pencarian solusi atas permasalahan tersebut. Dari refleksi yang saya lakukan, saya menemukan beberapa hambatan, di antaranya masih terdapat beberapa siswa yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran P5 ini. Berikutnya, beberapa siswa masih belum memahami esensi dari pembelajaran P5 yang dilakukan. Kemudian, terbatasnya alat pencacah sampah yang menyebabkan siswa kesulitan melakukan pencacahan sampah. Dari hambatan dan tantangan yang saya alami ini, saya menemukan beberapa solusi, di antaranya
Yang pertama, pembentukan kelompok dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam pembelajaran P5. Kedua, setiap pertemuan dalam pembelajaran P5 saya sempatkan untuk menyampaikan esensi dari pembelajaran yang dilakukan dan menyampaikan goal dari pembelajaran ini. Memanfaatkan alat yang ada di sekolah seperti gunting rumput untuk mencacah sampah sebagai solusi tidak adanya alat. Dari pembelajaran ini, saya juga melakukan refleksi dengan meminta pendapat dari guru dan siswa tentang pembelajaran yang saya lakukan agar pembelajaran berikutnya dapat lebih baik lagi. Kenalkan, nama saya Erika, kelas 5 SD Negeri 9 Subagan, Kabupaten Karangasem. Saya merasa sangat senang dengan pembelajaran proyek P5 di kelas 5. Kegiatannya sangat menyenangkan dan bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Nimadiat Naningsih, guru pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di SD Negeri 9 Subagan. Saya adalah teman sejawat dari Pak Mek yang saat ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pembelajaran P5 yang dilakukan Pak Mek memang sudah sangat berpihak pada kebutuhan siswa. Siswa sangat senang dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, dalam pembelajaran P5 sudah ditanamkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Semoga kedepannya Pak Mek lebih meningkatkan pembelajaran P5 di Sekolah Dasar Negeri 9 Subagan. Semangat buat Pak Mek dengan program CGP-nya. Om Santi 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 Om. Demikian aksi nyata yang saya buat pada modul 1.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih.